Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Wahyu Kusdayanti dengan NPM 211445010. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari uji kompetensi ortopedagogik khusus 1. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah tunanetra menurut legal dan educational definition? Tunanetra, menurut definisi legal, adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan dari 20/70 feet hingga buta total. Blind secara legal adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 feet atau kurang bahkan lebih buruk. Low vision secara legal adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan 20/70 feet sampai 20/200 feet. Maksudnya adalah 20 feet dapat dilihat oleh orang low vision, sedangkan 200 feet dilihat dari orang awas. Kemudian, definisi secara educational adalah mereka yang memiliki gangguan pada penglihatan secara signifikan sehingga membutuhkan pelayanan secara khusus. Blind secara educational adalah mereka yang memiliki atau mengalami gangguan penglihatan dan meskipun telah dibantu sedemikian rupa agar dapat membaca, tetap sisa penglihatannya tidak dapat digunakan untuk membaca, sehingga harus membaca menggunakan braille. Low vision secara educational adalah mereka yang memiliki atau mengalami gangguan penglihatan dan sisa penglihatannya masih dapat digunakan untuk membaca dengan memperbesar huruf atau menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar. Pertanyaan nomor 2, bagaimana prinsip adaptasi kurikulum dan prinsip pembelajaran untuk tunanetra total? Yang pertama adalah menghindarkan atau meminimalkan penggunaan kata-kata visual yang kurang dipahami anak. Kedua, tambahkan sedikit waktu minimal 20% dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tambahkan indera non-visual untuk keperluan penilaian. Keempat, posisi duduk anak tunanetra condong menggunakan alat pendengaran mereka. Keempat, benda-benda 3 dimensi disiapkan dalam bentuk asli. Kemudian yang terakhir adalah gambar 2 dimensi disajikan dalam bentuk gambar timbul atau tekstual seperti peta timbul. Kemudian bagaimana prinsip adaptasi kurikulum dan prinsip pembelajaran untuk low vision? Yang pertama adalah memperhatikan kemampuan visual atau ketajaman penglihatan yang dimiliki anak. Memperhatikan beberapa kondisi seperti tempat duduk, jarak, ukuran, pencahayaan, dan kekontrasan. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat bantu optik atau non-optik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pertanyaan nomor 3, mengapa sebagai guru perlu mengajarkan pengembangan konsep bagi anak tunanetra dan bagaimana prinsip pengajarannya? Yang pertama, prinsip layanan individual. Prinsip ini menuntut kemampuan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, hambatan, dan kebutuhan belajar anak. Kedua, prinsip konkret. Prinsip konkret ini memiliki strategi pembelajaran yang digunakan. Guru harus memungkinkan anak tunanetra untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajarinya. Seperti, anak tunanetra tidak dapat belajar melalui pengamatan visual yang memiliki dimensi jarak seperti misalnya bunga yang sedang mekar, pesawat yang sedang terbang, atau seekor semut yang sedang mengangkut makanan. Strategi pembelajaran harus memungkinkan adanya akses langsung terhadap objek
atau situasi anak tunanetra harus dibimbing untuk meraba, mendengar, mencium, mengecap, bahkan mengalami situasi secara langsung dan juga melihat bagi anak low vision. Kemudian yang ketiga adalah prinsip totalitas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman objek maupun situasi secara utuh dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman penginderaan-nya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Misalnya, untuk mendapatkan gambaran mengenai burung, anak tunanetra harus melibatkan perabaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, sifat permukaan, kehangatan, dan kehangatan. Dia juga harus memanfaatkan pendengarannya untuk mengenali suara burung dan bahkan mungkin juga penciumannya agar mengenali bau khas burung. Pengalaman anak mengenai burung akan menjadi lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan anak yang hanya menggunakan satu penginderaan dalam mengamati burung tersebut. Kemudian yang terakhir adalah prinsip aktivitas mandiri. Pembelajaran bagi anak tunanetra harus memungkinkan atau mendorong anak untuk belajar secara aktif dan mandiri. Anak belajar mencari dan menemukan, sementara guru adalah fasilitator yang membantu memudahkan siswa untuk belajar dan motivator yang membangkitkan keinginannya untuk belajar. Prinsip aktivitas mandiri mengisyaratkan bahwa pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan mendengarkan atau mencatat. Keharusan ini memiliki implikasi terhadap perlunya siswa mengetahui, menguasai, dan menjalani proses dalam memperoleh fakta atau konsep. Isi pelajaran fakta dan konsep ini adalah penting bagi anak, tetapi akan lebih penting bila anak menguasai dan mengalami guna mendapatkan pemahaman akan materi pelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah carilah satu tokoh tunanetra dari berbagai sumber yang menginspirasi Anda. Ceritakan kisah tokoh tersebut hingga Anda perlu mengangkatnya untuk diceritakan. Di sini saya mengangkat cerita dari Marla Runyan, seorang atlet buta pertama yang bertanding di Olimpiade. Meskipun telah dianugerahi oleh kesempurnaan oleh Tuhan, kita masih kerap mengeluh dan cepat putus asa. Namun, mereka yang terlahir cacat atau menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan mereka jadi cacat, mereka tetap berjuang untuk meraih mimpi dan tidak gampang menyerah. Respon seseorang menghadapi kemalangan bisa bermacam-macam, dan respon orang tersebut akan mempengaruhi seluruh masa depannya, seperti yang dialami oleh Marla Runyan. Wanita berusia 40 tahun ini lahir dalam kondisi sempurna. Namun, saat ia duduk di kelas 4 SD, dokter memvonis bahwa ia menderita Stargardt disease. Stargardt disease adalah degenerasi makula yang umumnya terjadi pada masa anak-anak dan mengarah pada kebutaan secara bertahap. Respon Marla Runyan saat itu adalah, "Oh, itu bukan masalah yang besar." Demikian penuturan Runyan. Saya katakan kepada orang tua saya bisa menjalaninya, saya bisa. Pada saat itu, Marla Runyan tidak memiliki konsep seperti apa kehilangan penglihatan itu. Hal itu terjadi pelan-pelan atau Marla beradaptasi dan Marla akan memikirkan jalan keluar untuk menjalaninya. Jadi saya terus katakan ini bukan hal yang besar. Bagi Marla yang sudah melakukan berbagai olahraga sejak berusia 3 tahun, hal itu tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun mengalami masalah penglihatan, dia tetap ikut senam gimnastik, berenang, dan bermain bola. Saat ia mulai tidak bisa melihat bola saat bermain sepak bola, ia pun
memulai karirnya di lapangan lari. Saat SMA, ia berprestasi dalam lari jarak pendek dan lompat tinggi dengan lompatan 5,7 yang membuat dia direkrut oleh San Diego State University. Di masa kuliahnya, ia menjadi atlet sebuah perlombaan yang meliputi lari rintangan 100 meter, lompat tinggi, tolak peluru, lari 200 meter, lompat jauh, lompat lembing, dan lari 800 meter. Hal itu membawanya bertanding dalam perlombaan Paralympic Games, Olimpiade orang dengan kebutuhan khusus pada tahun 1992 dan 1996. Dalam ujian Olimpiade di Atlanta tahun 1996, dia hampir berpikir untuk berhenti. Namun sebuah pertandingan mengubah jalur hidupnya, karena sekalipun ia berada di urutan 10 dalam heptathlon, namun ia memenangkan kompetisi lari 800 meter dan memecahkan rekor Amerika untuk lari 800 meter dengan waktu 2 jam 4 menit 7 detik. Setelah pertandingan itu, pelatihnya mengatakan bahwa ia harus fokus lari 800 meter. Ia kemudian pindah dari San Diego ke Oregon dan mencari pelatih baru dan memulai karir lari jarak menengah. Namun, karirnya di lari jarak menengah juga tidak berjalan mulus. Ia pun mengambil kesempatan saat ditawari lari jarak 1.500 meter yang belum pernah ia coba sebelumnya, dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 4 menit 11 detik. Ia pun menyadari bahwa ia memiliki potensi lebih besar di lari jarak jauh. Di akhir tahun 1999, ia berhasil memperbaiki pencapaian. Di akhir tahun 1999, ia berhasil memperbaiki pencapaian waktunya dan finish di posisi 8 dan perlombaan Olimpiade. Di tahun 2001, ia pindah ke jarak 5.000 meter karena merasa memiliki peluang menjuarai pertandingan nasional seperti yang ia targetkan. Ia mendapatkan gelar itu, bahkan mempertahankannya di tahun 2002 dan 2003. Namun, di tahun 2002, Marla yang pandangannya sudah sangat buruk membuat lompat dengan mengikuti New York City Marathon dan berhasil finish dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 10 detik dan membuatnya orang kelima tercepat dalam sejarah Amerika. Rekor itu berubah menjadi urutan keempat setelah salah satu kompetitornya didiskualifikasi. Namun, di tahun 2005 ia cuti dari dunia olahraga karena kelahiran buah hatinya yang ia kandung pada usia 36 tahun. Putri Anne Lerunyan Lonergan lahir pada 1 September 2005, menjadi hadiah terindah baginya. Sebelum mengandung, Marlan mengalami cedera punggung yang membuatnya mengalami rasa sakit pada pinggang dan kakinya, ditambah dengan kandungannya, hal itu memperburuk kondisinya. Kini Marlan Runyan bekerja sebagai guru dan duta di Parkinson School for the Blind, sebuah sekolah untuk orang buta tertua di Amerika. Sekolah ini dikenal karena melahirkan seorang Helen Keller. Kini Runyan mengajar teknologi dan menjadi pelatih lari dan juga pembicara motivator. Ada muridnya yang tahu tentang kisahnya, namun juga ada yang tidak. Namun ia menegaskan, fokus pengajaran saya adalah tentang apa yang mereka harus capai. Ini bukan tentang saya lagi. Seorang Marla menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk mengasihani diri. Sebaliknya, ia membentuk dirinya untuk berprestasi dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menggapai mimpi mereka. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.